Padahal itu keluarga lagi strong-strong ya. It's a good question. Sebenarnya banyak orang yang bertanya kepada saya gitu, kenapa Mas Pierre meninggalkan Yesus? Saya nggak ninggalin Yesus. Nggak ninggalin? Ya nggak ninggalin dong. Ya iya dong, kan Islam harus beriman sama Yesus kan gitu. Ya, salam saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan di video kali ini saya akan meluruskan ya sebuah pemahaman dari seorang mualaf di mana dia mengutip Markus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-29. Lalu dia mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus bukanlah Tuhan dan hanya sebagai utusan. Nah teman-teman semuanya, seperti apa videonya? Mari kita saksikan secara bersama-sama dan setelah itu nanti kita akan tanggapi videonya. Padahal itu keluarga lagi strong-strong ya. It's a good question. Sebenarnya banyak orang yang bertanya kepada saya gitu, kenapa Mas Pierre meninggalkan Yesus? Saya nggak ninggalin Yesus. Nggak ninggalin? Ya nggak ninggalin dong. Ya iya dong, kan Islam harus beriman sama Yesus kan gitu. Betul dong. Islam mengajarkan untuk, sekarang saya tanya, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Al-Quran, kitab malaikat dulu dong. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman ya kepada kan? Apa kitab-kitab Allah? Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran sebagai last revelation, penutup dan penyempurna dari ketiga kitab sebelumnya. Dan para rasul-rasul, An-Nabiyullah Isa alaihissalam, Yesus Kristus, peace be upon him, kan seorang utusan Allah. Ini utusan Allah ya. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa itu apa? Tunggal. Satu. Nggak ada sekutu. That's what Jesus said. I follow Jesus, I love him. Nah itu tadi videonya kawan-kawan. Saudara kita ini adalah seorang mualaf. Mualaf yang sangat pintar sekali, tapi sayangnya menurut saya beliau ini kurang cerdas ya dalam hal ini. Beliau mengatakan bahwa saya meninggalkan agama Kristen dan masuk ke agama Muslim bukan dalam arti saya meninggalkan Yesus Kristus, tetapi saya percaya bahwa saya tetap percaya kepada Kristus karena saya beriman kepada Nabi Isa. Di agama barunya juga di situ dikatakan bahwa mereka mengimani yang namanya Nabi Isa. Dan beliau percaya bahwa Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah orang yang sama dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Ya, ini sangat keliru sekali ya menurut saya, karena kedua tokoh ini adalah memiliki kisah yang berbeda. Nabi Isa lahirnya di bawah pohon kurma, tetapi Yesus yang ada di dalam Alkitab itu lahirnya di kandang domba. Ya, jadi sudah jelas ya kedua tokoh ini memiliki kisah yang berbeda. Kalau kisahnya sudah berbeda, apakah orangnya juga berbeda? Ya tentu berbeda, ya tidak sama. Nah terlepas dari situ kawan-kawan, ada satu hal yang menarik ya buat saya dari penjelasan beliau. Ketika dia mengutip Markus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-29, di mana dikatakan dalam ayat tersebut, ya, Yesus mengatakan hukum yang paling utama itu adalah dengar hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah dan Tuhan itu Esa. Lalu beliau langsung mengambil satu kesimpulan atau keputusan, ya, dan dia langsung mengeksekusi ayat ini dan berasumsi bahwa Yesus mengatakan bahwa dia punya Allah. Ya. Dia langsung beranggapan bahwa Yesus itu hanya sebatas utusan. Ya. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa ya, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita. Ya. Nah ini kekeliruan beliau. Ini ketidakpahaman beliau mengenai Alkitab atau mengenai ayat ini. Ya. Sayang sekali, ya, sudah pintar tapi tidak cerdas. Ya. Inilah kesalahan kita kalau kita mengutip sepotong-sepotong ayat Alkitab tanpa membaca ayat sebelumnya. Nah, saya jelaskan kepada saudara. Kalau kita baca ayat yang ke-28, di situ sudah jelas-jelas ya
dikatakan bahwa pada saat itu orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat sedang bertanya kepada Yesus. Ya. Apa yang ditanyakan orang itu kepada Yesus adalah hukum yang paling utama. Nah, ketika mereka bertanya kepada Yesus, Yesus, apa hukum yang paling utama? Ya, lalu Yesus menjawab, hukum yang paling utama itu adalah, dengar hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah dan Tuhan itu Esa. Jadi dalam hal ini Yesus menjawab sesuai apa yang ditanyakan oleh orang-orang Saduki atau ahli-ahli Taurat, yaitu mengenai hukum. Hukum apa itu? Hukum yang sudah ada, hukum yang masih berlaku sampai hari ini, hukum yang sudah tertulis, yang sudah diketahui oleh ahli-ahli Taurat atau para nabi sebelumnya. Jadi dalam hal ini, ya, Yesus sedang merujuk, ya, kepada hukum atau kepada syahadatnya orang Yahudi yang bisa kita lihat pada Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya ke-4. Ya. Bunyi yang sama juga dikatakan di situ, dengar hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah, Tuhan kita itu Esa. Ya. Jadi dalam hal ini konteksnya bukan, ya, konteksnya Yesus tidak sedang menjelaskan siapa dirinya, ya, tetapi Yesus sedang menjelaskan hukum, ya, hukum, ya, dan sedang menjawab pertanyaan orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat. Ya. Tidak mungkin Yesus menjawab yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan kepada dia, terkecuali orang-orang Saduki atau ahli-ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, Yesus, siapa kau sebenarnya? Apakah engkau adalah Allah? Apakah engkau adalah nabi atau utusan? Baru Yesus menjawab siapa dirinya. Tetapi dalam hal ini Yesus sedang menjawab, ya, hukum, ya, karena hukum yang ditanya oleh orang-orang Saduki. Jadi sudah jelas, ya, saudara dalam memahami ayat ini jelas-jelas ngawur dan tidak tahu sama sekali. Jadi saya sarankan kepada beliau untuk tidak mengutip, ya, ayat-ayat Alkitab dengan sepotong-sepotong, ya. Atau juga janganlah bahas tentang Alkitab, ya. Karena ini ngawur sekali, ya. Kelirulah, ya, keliru orang yang mendengarkan penjelasan saudara. Jadi saya berharap ke depannya saudara bisa, ya, lebih belajar dalam memahami agama Anda dibanding mencampuri urusan agama Anda sebelumnya. Itu saja, salam waras, salam sadar, dan Tuhan Yesus memberkati kita.